Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati, ini sebentar malam kita sudah memasuki malam ke-17 Ramadan. Malam ke-17 Ramadan di berbagai masjid yang ada di Indonesia, bahkan mulai dari istana kepresidenan, akan merayakan Nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran turun untuk menjadi hudan, untuk menjadi pembeda, untuk menjadi obat, untuk menjadi petunjuk. Yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan mengandung nilai sains dan teknologi. Karena itu pemirsa sekalian, Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai pembeda yang hak dan yang batin. Karena itu minimal ada 3 yang terkandung dalam Al-Quran. Pertama, ada perintah. Yang kedua, ada larangan. Dan yang ketiga, ada petunjuk. Karena itu pemirsa sekalian, Al-Quran turun yang diwahyukan oleh Allah melalui Jibril sampai kepada Rasulullah SAW secara bertahap. Itu menunjukkan bahwa manusia dalam menjalani kehidupan harus proses. Karena itu, dalam rangka merayakan Nuzulul Quran ini, peringatan turunnya Al-Quran, ada beberapa hal yang kita bisa melihat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu tidak boleh dibaca secara tekstual, tetapi harus dipahami secara kontekstual. Karena itu, untuk mengetahui lebih dalam Al-Quran, harus kita memahami tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Ada munasabah ayat, ada hubungan ayat 1 ayat dengan sebelumnya dan sesudah. Kemudian kita harus memahami ayat per ayat, huruf per huruf, namanya makna mufrad. Kemudian nanti kita harus memahami dalam beberapa pandangan tafsir, apakah tafsir tematik, apakah tafsir maudhui, dan seterusnya, atau tafsir syar'i, atau tafsir falsafi, tafsir hermeneutik, dan seterusnya. Karena itu Al-Quran ibaratkan orang yang melihat permata. Setiap orang memandang permata berbeda pesan yang diperoleh dari permata. Atau mutiara misalnya. Dari berbagai arah orang memandang pasti memperoleh makna yang berbeda, pesan. Begitu juga Al-Quran. Misalnya Alif Lam Mim. Orang sebagian yang membaca Alif adalah Allah, Lam adalah malaikat, Mim adalah Muhammad. Tapi orang lain membaca bahwa yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Disambung dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. La raiba fi dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin.
Itulah kita yang tidak ada keraguan. Sebagai petunjuk orang beriman, ada orang yang ahli filsafat mengatakan, kenapa tidak dipakai hadis kita? Dalil kita adalah di sana. Karena itu kita ada di Lauhul Mahfuz. Ini adalah data yang ketika hancur semua alam kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui Al-Quran tentu kita harus membaca teks dan konteks. Ketika kita membaca itu, pemirsa sekalian, kita akan menemukan keistimewaan Al-Quran. Satu, memiliki konsep ketuhanannya yang tauhid ahad, konsisten. Misalnya ayat pertama dalam Al-Quran surat Al-Fatihah tentang Allah sampai ayat terakhir Tuhan tetap Allah. Tidak ada Tuhan sepupu, tidak ada Tuhan ibu, tidak ada Tuhan paman dan sebagainya. Allahu ahad. Allah itu sesat. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan karena tetap Allah. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu tersusun dengan kalimat yang sistematis. Oleh karena itu mulai ayat pertama sampai ayat terakhir yang lebih kurang 114 surat, jumlah 114 surat, semuanya beruntun. Tidak ada yang kontroversi. Yang ketiga, Al-Quran itu, pemirsa sekalian, memiliki keistimewaan gampang dihafal. Orang buta sekalipun bisa menghafal 30 juz. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 saja, banyak sudah bisa hafal. Disinilah keistimewaan Al-Quran. Bisa dihafal oleh siapapun. Tidak ada orang itu yang datang menjadi imam 30 malam, sholat tarawih dan seterusnya. Dia membaca, dia tidak buka, tapi dia sudah hafal. Disinilah Al-Quran ini adalah wahyu Allah. Manusia punya ruh, ruh adalah wahyu Allah. Ketemu ruh dengan sama ruh, dia bisa saling berharmonis dan sebagainya. Pemirsa sekalian, di dalam Al-Quran mengandung nilai seni. Siapapun yang membaca Al-Quran, kalau apalagi qori yang bagus imamnya, pasti meneteskan air mata. Orang sholat tidak perlu pakai musik, tidak perlu pakai gitar, tidak perlu pakai trompet dan seterusnya yang membuat orang menangis. Ternyata Al-Quran itu bisa seseorang mendengarkan, dia akan meleleh meluap air matanya karena merasakan ada seni di dalam. Yang selanjutnya, di dalam Al-Quran itu tidak ada yang bisa menandinginya. Meskipun satu ayat Allah menyampaikan dalam firman-Nya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap ayat yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, coba kamu bikin satu ayat ini. Kalau memang kamu benar, ternyata tidak bisa. Beberapa pakar sastrawan Arab jahiliyah yang menciptakan coba ayat menandingi ayat, tidak bisa. Salman Rushdie saja dan dari Inggris mencoba untuk memiliki ayat-ayat setan, itu hancur berantakan. Dan yang terakhir, pemirsa sekalian, dalam Al-Quran mengandung pesan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya masyarakat jinni wal ins, man istata'tum min aqtaris samawati wal ardi ila akhir ayat. Wahai sekelompok jin dan manusia, kalau kamu mau melintasi angkasa, silakan kamu lintasi. Tetapi tidak bisa kamu lintasi latan suluna illa bisultan. Kau tidak bisa kalau bukan dengan sultan, kekuatan. Sultan dengan ilmu pengetahuan. Orang yang pertama naik ke bulan itu ilmu pengetahuan dari Al-Quran. Salah satu yang disebut oleh orang bahwa penemu pertama pesawat dibilang Leonardo da Vinci. Bukan, itu apa ke-17. Yang menemukan pertama pesawat adalah sahabat. Pada masa itu namanya Ibn Abbas, yang mencoba mempraktekkan terbang pesawat dari menara. Praktek pertamanya adalah sukses, yang kedua gagal dan jatuh. Itulah model pesawat yang pernah ditemukan oleh orang-orang Islam pada saat itu, yang dilanjutkan, diteliti, dimunculkan kembali orang-orang Barat abad ke-15. Karena itu pemirsa sekalian, untuk memahami Al-Quran harus dengan ilmu pengetahuan. Siapapun orangnya, kalau dia sudah memiliki ilmu pengetahuan, dengan sendirinya dia akan tunduk dan takut dan melakukan penelitian bahwa
ternyata Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk, sebagai pembeda, dan sebagai pedoman. Semoga ada manfaatnya. Kita harus menjadi manusia yang Qurani kapan dimana saja kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.